Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Sensei wa genki desu. Ya, sebelum mulai menonton video ini, sebelum belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesaikan ya minasang, untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan saya Sensei mengajar di MAN 1 Semarang. Untuk pertemuan yang terakhir ini yaitu dilaksanakan secara asinkronus. Dua pertemuan sebelumnya kita laksanakan sinkronus, mungkin lebih enak karena bertatap muka, lebih banyak interaksi. Untuk yang asinkronus juga mungkin lebih enak karena tinggal menonton video. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tema sumi, yaitu dua pertemuan. Yang pertama kosakata dan perubahan kata kerja, dan yang kedua adalah pola kalimat. Untuk tema yang ketiga ini tema yang kedua yaitu kita akan belajar bagaimana menyatakan kalau kita bisa melakukan sesuatu atau menguasai sesuatu dalam bahasa Jepang. Oke, langsung masuk ke materinya ya. Oke. Bisa minasang lihat pada gambar ini, yaitu ada dua orang yang sedang mungkin bercakap-cakap sesuai dengan balon ininya, yaitu ada bendera Korea, Jepang, Prancis, Amerika, England, Cina, Jerman. Mungkin mereka sedang membicarakan berbagai bahasa, ya, berbagai bahasa. Ada Jepang, mungkin yang cowok kelihatannya ini orang Jepang, mungkin dia bisa bahasa Jepang, dan bahasa yang lain mungkin Cina, atau kalau yang cewek ini bisa minasang lihat rambutnya itu pirang, mungkin orang barat, mungkin ya Prancis mungkin, atau Jerman, Amerika, atau Inggris. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar Donna Gaikoku Goga Dekimasu ka? Donna Gaikoku Goga Dekimasu ka? Kalian bisa bahasa asing apa? Ya, ini adalah tema atau materi yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Kendonya atau tujuan pembelajarannya yaitu minasang diharapkan mampu menyebutkan macam-macam bahasa tadi, tarian, dan olahraga serta ungkapan yang menyatakan menguasai kegiatan tersebut. Yang kedua, minasang diharapkan mampu mengungkapkan kemampuan melakukan kegiatan tersebut, yaitu minasang bisa bahasa apa, atau bisa tarian apa, atau bisa olahraga apa. Ya, seperti itu untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya ada fukusu. Ya, kita akan sedikit mengulang atau mengingat-ingat materi atau pembelajaran yang sudah kita lakukan 1 minggu kemarin, itu menyatakan hobi. Ya, yang pertama korewa ongaku wo salah. Yang pertama adalah uta utaimasu. Dalam menyatakan hobi, watashi no sumi wa uta utau koto desu. Yang kedua ada gita o hikimasu. Menyatakan hobinya yaitu dengan watashi no sumi wa gita o hiku koto desu. Yang ketiga ada manga o yomimasu.
cara menyatakan hobinya yaitu watashi no sumi wa manga o yomu koto desu. Yang selanjutnya ada kakimas, yaitu menyatakan hobinya watashi no sumi wa kaku koto desu. Selanjutnya ada ongaku o kikimas. Ya, tadi sempat salah, ya maaf. Menyatakan hobinya yaitu dengan ongaku o kiku koto desu atau watashi no sumi wa ongaku o kiku koto desu. Selanjutnya ada sashin o torimasu, menyatakan hobinya itu dengan cara watashi no sumi wa atau nanana-san no sumi wa sashin o toru koto desu. Selanjutnya ada ryori o sukurimasu, menyatakan hobinya itu dengan cara ryori o sukuru koto desu. Yang terakhir ada dansu o shimasu. Jangan lupa dansu o shimasu. Cara menyatakan hobinya yaitu dengan dansu o suru koto desu atau watashi no sumi wa dansu o suru koto desu. Oke. Semoga minasang masih ingat dan selalu diingat materi baik yang minggu kemarin atau 2 minggu yang kemarin. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi baru. Yang pertama ada beberapa kosakata yang kita akan pelajari pada materi Donagai Kokugo ga dekimasu ka. Yang pertama ada kosakata dalam kelompok Gaikokugo. Kore wa Gaikokugo atau bahasa asing. Yang pertama ada Arabiago. Arabiago. Yang kedua ada Furansugo. Yang ketiga ada Doitsugo. Yang ketiga ada Eigo. Yang keempat ada Chugokugo. Dan yang terakhir ada Nihongo. Ya. Untuk polanya yaitu kalian cukup menambahkan go dan diawali dengan nama negara atau bahasanya. Ini ada Arabia atau Arabia, bahasa Jepangnya itu Arabia, cukup ditambahkan dengan go, yaitu jadi Arabiago atau bahasa Arab. Ini ada Prancis, kalau bahasa Indonesia itu Prancis, kalau bahasa Jepangnya itu Furansu dengan menggunakan katakana yang pasti dan ditambahkan dengan go, Furansugo, yaitu bahasa Perancis. Selanjutnya ada Jerman. Dalam bahasa Jepang ini disebut Doitsu yang ditambahkan dengan go untuk menyebutkan bahasa Jerman, yaitu menjadi Doitsugo. Doitsu, su pakai su ya, bukan su tapi su. Doitsugo. Selanjutnya ada Eigo atau bahasa Inggris, yaitu Eigo. Ini juga bukan Igirisugo tapi yaitu Eigo atau bahasa Inggris. Beda. Tidak menyebutkan negaranya atau bahasanya, itu Inggris, bukan Igirisu tapi Eigo, bahasa Inggris. Ini ada Tsugokugo, yaitu Cina atau bahasa Cina. Cina dalam bahasa Jepang yaitu Tsugoku. Ditambahi go menjadi bahasa Cina yaitu Tsugokugo. Selanjutnya ada, mungkin ini minasang udah sangat paham, yaitu Nihon atau Jepang, ditambahkan go menjadi Nihongo. Untuk bahasa-bahasa yang lain juga seperti itu, misal bahasa Indonesia yaitu Indonesiago. Itu misal bahasa Jawa, Jawago. Misal ada Vietnam, ini Vietnam beda, yaitu enggak Vietnam Go tapi Betonamugo. Oke. Untuk bahasa-bahasa yang lain ya minasang bisa searching di Google penyebutan bahasa asing dalam bahasa Jepang gitu, terus saja begitu. Oke. Selanjutnya ada kosakata golongan dansu atau tarian.
atau dance. Di sini saya contohkan yaitu tari tradisional. Yang pertama ada kecak, tari kecak, yaitu dalam bahasa Jepang kecak dansu. Kecak dansu yaitu tari kecak. Selanjutnya ada jaipong yaitu dalam bahasa Jepangnya tari jaipong adalah jaipong dansu. Nah, jaipong dansu. Selanjutnya ada tari saman, bahasa Jepangnya yaitu saman dansu. Selanjutnya ada serimpi atau tari serimpi, dalam bahasa Jepang yaitu serimpi dansu. Bisa minasan perhatikan di sini sama dengan tadi bahasa asing. Di sini cukup menambahkan kata dansu untuk menyebutkan nama-nama tarian. Misal ini ada tari kecak, yaitu cukup ditambahkan kecak ditambahkan dansu. Jadi kecak dansu. Tuh. Ini juga sama, jaipong dansu. Ini ada saman dansu, cukup ditambahkan dansu pada bagian belakangnya. Selanjutnya ada serimpi dansu. Untuk penulisannya tentu saja menggunakan katakana karena ini termasuk kata kerja asing dalam bahasa Jepang, itu menjadi serimpi dansu. Oke, saja ada kata kerja, kosakata golongan sportsu atau sport olahraga. Yang pertama ada tenisu. Tenis. Yang kedua ada pingpong atau tenis meja. Beda ya antara tenisu sama pingpong. Kalau ini yang di lapangan gede, kalau ini tenis meja yaitu pingpong. Selanjutnya ada karate. Ya, ini mungkin penyebutannya sama yang di Indonesia, yaitu tetap karate. Selanjutnya ada basuketoboru. Atau basketball atau bola basket. Oke, tentu saja ini pasti menggunakan kata kana. Mungkin ada olahraga yang lain, ada minton atau badminton, atau ada sepak bola yaitu saka. Oke, untuk kata-kata yang lain, minasan coba searching sendiri di Google, itu banyak sekali untuk kosakata olahraga dalam bahasa Jepang. Itu aja. Akhirnya kita langsung masuk ke pola kalimat. Di sini kita akan belajar bagaimana sih pola kalimat yang kita gunakan dalam menyatakan kebiasaan menguasai sesuatu. Itu tadi ada tarian atau bahasa asing atau ada sportsu. Di sini kita akan belajar bagaimana sih kita menyatakan kalau kita bisa menguasai hal-hal tersebut. Oke, yang pertama yaitu menanyakan kebiasaan atau kamu bisa apa sih? Kamu bisa ngelakuin apa sih? Atau kamu jago dalam hal apa sih? Atau kamu bisa ngapain sih? Gitu. Itu ada dona plus kp. Di sini halnya yaitu ada tadi ada geikoku go atau sportsu atau dansu plus partikel ga dan plus dekimaska. Di sini ada contoh kalimatnya. Yang pertama adalah dona gaikoku go ga dekimaska. Bahasa asing apa yang kamu bisa? Atau biasa tambah yang pertama ada anata wa dona gaikoku go ga dekimaska. Kamu bisa bahasa asing apa sih gitu. Yang kedua ada dona sportsu ga dekimaska. Kamu bisa olahraga apa? Gitu. Misal tanya ke teman SMP, teman kelas gitu atau siapa. Sang, anata wa dona sportsu ga dekimaska? Kamu bisa olahraga apa sih gitu. Yang ketiga ada
Dona dansu ga dekimasu ka? Ini untuk menyatakan kamu bisa tarian seperti apa sih? Dona dansu ga dekimasu ka? Gitu. Oke. Ini adalah untuk menanyakan kebiasaan. Bisa minasang catat atau nanti bisa minta file PPT-nya ke sensei. Setelah kita bisa menanyakan kebiasaan apa yang orang lain lakukan, selanjutnya kita akan belajar untuk menyatakan kebiasaan, yaitu atau menjawab kita bisa apa. Untuk polanya yaitu KB dalam meaning kata benda orang plus partikel wa plus kata benda hal, tadi ada gaikoku go, spotsu atau dansu. Plus partikel ga dan plus dekimasu. Untuk contoh kalimatnya yaitu untuk di sini yaitu menyatakan saya watashi wa nihongo ga dekimasu. Ya, saya bisa bahasa Jepang. Di sini mungkin pertanyaannya yaitu anata wa dona gaikoku go ga dekimasu ka? Kita menjawab watashi wa nihongo ga dekimasu. Oke. Untuk KB di sini yaitu sesuatu atau hal yang bisa kita lakukan. Tadi ada bahasa asing atau spotsu atau tarian. Kita bisa menyatakannya di sini. Yang kedua contoh kalimatnya yaitu Ayu sang wa tenisu ga dekimasu. Di sini sensei salah. Untuk K-nya yaitu ini dihapus tetap sampai ke dekimasu saja, yaitu bukan dekimasu ka. Jadi ini bertanya dong ya. Nyatakannya itu sampai cukup ke mas. Itu watashi wa nihongo ga dekimasu. Yang kedua yaitu Ayu sang wa tenisu ga dekimasu. Ya, sampai dekimasu. Sensei lupa. Sensei salah ini di sini pakai juga. Yang ketiga ada Cici sang wa jaipong ga dekimasu. Di sini mungkin pertanyaannya Cici sang wa dona dansu ga dekimasu ka? Menjawab Cici sang wa jaipong dansu ga dekimasu. Ditambah dansu atau langsung jaipong pun tidak masalah, sama saja. Nah, itu artinya tari jaipong. Oke. Semoga sampai sini minasang paham apa yang saya jelaskan. Yang terakhir ada contoh percakapannya. Ya, lagi-lagi sensei typo di sini menjawabnya masih pakai ka, dekimasu ka. Salah, harusnya sampai dekimasu saja. Bisa minasang lihat yaitu yang pertama ada Besang, dona gaikoku go ga dekimasu ka? Biasanya menjawab watashi wa nihongo ga dekimasu. Bisa juga bahasa yang lain atau watashi wa furansu go ga dekimasu atau Arabia watashi wa Arabia go ga dekimasu atau minasang yang orang Jawa watashi wa Jawa go ga dekimasu atau Indonesia go ga dekimasu gitu. Hanya ada percakapan antara Ayu dan Ali. Minasang lihat Ayu bertanya yaitu Ali-sang, dona spotsu ga dekimasu ka? Ali-sang atau Ali, kamu bisa olahraga apa sih gitu. Alinya menjawab watashi wa tenisu ga dekimasu. Atau bisa basket, watashi wa basketball ga dekimasu atau watashi wa saka ga dekimasu. Saya bisa sepak bola. Oke, watashi wa saka ga dekimasu. Oke. Semoga minasang paham apa yang saya jelaskan. Kalau misal ada yang kurang dipahami bisa langsung tanyakan japri melalui WA sensei langsung.
Oke, yang terakhir yaitu ada tugas, yaitu minasang. Seperti tugas minggu lalu, yaitu minasang melakukan wawancara dengan 3 orang teman dan tanyakan hobi masing-masing. Lalu tuliskan hasil wawancara pada tabel di bawah ini. Sama kan sama tugas yang lalu. Bedanya kalau ini yaitu minasang juga men-screenshot hasil percakapan minasang pada WA. Chatting WA minasang screenshot. Biasa tabelnya ditulis dalam buku tulisan, lalu minasang foto dan foto hasil wawancara sama screenshot hasil percakapan minasang dikirim melalui Google Form. Ya, nanti Google Formnya sensei cantumkan dalam deskripsi video ini. Minasang bisa langsung akses, langsung submit tugasnya. Deadline-nya yaitu sampai hari Jumat jam 8 pagi. Kalau misalnya ada yang dibingungkan dari tugas ini, minasang bisa japri atau tanya di grup kelas, atau yang nggak paham japri langsung aja ke WA sensei, jangan lupa. Oke, karena ini merupakan pertemuan terakhir sensei mengajar di MAN 1 Semarang. Untuk pertemuan minggu depan ada sedikit pretest atau tes dari sensei, nanti mungkin akan mengerjakan 15 soal dari sensei, yaitu materinya dari Sumi yang pertama, yang kedua, dan materi ini untuk Donage Koku Goga Dekimasu kah itu. Dari 3 materi akan sensei jadikan tes. Nanti silakan dikerjakan, tapi masih minggu depan berarti sekitar tanggal 7 atau 8 gitu. Oke, sekarang kita akan coba mereview kita tadi belajar apa saja sih minasang. Yang pertama tadi kita belajar kosakata, yaitu kosakata yang berkaitan dengan menyatakan kebiasaan, yaitu dalam hal ini ada tarian, bahasa asing, dan olahraga. Yang pertama ada kosakata kategori bahasa asing, yaitu ada Furansugo, Arabiango, dan lain-lain. Yang kedua ada sportsu atau olahraga, ada basketball, tenis, pingpong, karate, dan lain-lain. Yang ketiga ada kosakata kategori dansu atau tarian, itu ada serimpi, jaipong, kecang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kita belajar pola kalimat menanyakan kebiasaan orang lain. Ya, dengan cara tadi dona ga dekimasu ka, dona gaikoku ga dekimasu ka, atau dona sportsu ga dekimasu ka, atau dona dan suga dekimasu ka. Itu cara untuk menanyakan kebiasaan. Oke. Untuk pola kalimat selanjutnya itu kita menjawab atau menyatakan kebiasaan kita atau menyatakan kebiasaan orang lain. Misal watashi wa nihongo ga dekimasu, itu, atau watashi wa eigo ga dekimasu. Yang kedua atau menyatakan orang lain, misal teman kita namanya Ayu, Ayu sang wa Furansu ga dekimasu, atau Ayu sang wa jaipong ga dekimasu. Itu oke, itu untuk beberapa materi atau apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Kalau ada yang dibingungkan, minasan bisa langsung japri atau tanya di grup kelas. Ya, sekian. Korede warimasu, arigatou gozaimasu.